sampai ayat 38. Sekarang kita menyebutkan ke 39. Hukum lakukan bermati. Jangan mati. Enggak jangan. Ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dzalika mimma ولا تجعل مع الله إلها آخر فألقى في جهنم ملوما مدحورا أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن فليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا Ya, kita panggil dulu ayat 39 sampai 41. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah dzalika itulah mimma dari apa auha yang diwahyukan ilaika kepadamu rabbuka, ya diwahyukan Tuhanmu kepadamu minal hikmah, dari hikmah. Jadi ini Allah mewahyukan kepada Nabi, kanya kepada Nabi itu hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah menjadikan bersama Allah ilahan Tuhan-Tuhan yang lain, dan jangan sampai ada sesuatu pun yang menjadi ilah selain Allah, yang menjadi Tuhan selain Allah. Akibatnya apa? Fatulqa fi jahannam malumam madhura. Jika ada sembahan selain Allah, jika ada selain Allah, fatulqa, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka. Fatul kofi jahannam, yang menyebabkan dilemparkan ke neraka jahanam. Malumam madhura, ya di neraka jahanam dalam keadaan tercela,
lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi akibat kalau ada sesembahan Allah itu dilemparkan ke neraka jahanam. Maka jangan sekali-kali mempertuhankan selain Allah. Tidak boleh mempertuhankan seluruh makhluk selain Allah. Mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan pekerjaan, mempertuhankan hiburan, mempertuhankan tradisi, mempertuhankan budaya, karena akibatnya dilemparkan ke neraka jahanam. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak sama firman Allah? Yakin. Jangan nanti keluar dari masjid, ini firman Allah mengerti itu ngomongnya Pak Kris. Bapak Ibu menentukan sendiri ya. Jelas sekali. Fatul kofi jahannam, ya, sehingga dilemparkan ke neraka jahanam. Malum makhluk di neraka jahanam itu tercela dan jauh dari tempat Allah. Sepertinya itu sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah lebih dari 100 tahun di lingkungan kita. Ayat-ayat yang berbeda tidak pernah dipahami. Ayat-ayat yang melarang mengadakan sekutu selain Allah itu jangan dipahami. Karena akibatnya dilemparkan neraka jahanam. Dan terus apa gunanya itu di dunia ini? Yang ibadah 60 tahun, 70, 80 tahun, kalau ujung-ujungnya dilemparkan ke neraka jahanam. Apakah rabbukum bil banin? Apakah patut ya Tuhanmu memilihkan bagimu anak laki-laki bil banin? Maka minal malaikati inata, dan mengambil anak perempuan yaitu malaikat. Jadi orang-orang Mekah dulu pas Al-Quran itu turunkan itu sama punya keyakinan bahwa Tuhan itu mempunyai anaknya perempuan yaitu malaikat. Malaikat dianggap mempunyai jenis kelamin. Anak laki-laki untuk mereka, anak perempuan untuk Tuhan. Padahal ketika itu anak perempuan itu dianggap tidak berharga. Kenapa? Karena tidak kuat diajak perang, tidak kuat diajak berburu. Ini menghina sekali. Ya, ngecek menghina pada Allah. Menganggap Allah mempunyai anak perempuan, sedangkan anak laki-laki untuk mereka sendiri. Innakum taquluna qawlan 'azima. Sesungguhnya kamu itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang sangat besar dosa. Ngazima, enggak ada betulnya sama sekali. Enggak ada betul sama sekali kalau malaikat itu sebagai anak perempuan dari Tuhan. Malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Malaikat itu enggak punya nafsu. Makanya malaikat itu makhluk goib. Kita tidak pernah ngerti sama sekali yang goib kecuali Allah yang mengabarkan. Selain yang bersama dalam Al-Quran dan Allah memberitahu pada Nabi menyampaikan pada hadis Rasulullah, itu sama sekali tidak ada betul. Hal yang goib yaitu malaikat, apa kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzakh, apa besoknya mibahan, atau yang memiliki kiamat subro, tubro, atau di surga neraka, itu semuanya sekarang masih goib.
Karena Rasulullah yang tahu hanya Allah. Nabi tahu cara diberitahu oleh Allah. Maka kita tidak boleh mengimani sama sekali yang gaib kecuali dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Bahkan sarrafna fi hadzal Quran, dan sungguh di dalam Al-Quran itu diulang-ulang, ya sarrafna, diulang-ulang. Yang diulang-ulang apa? Yang diulang itu yang pokok dua hal. Pertama, kabar gembira pada orang-orang yang iman dan amal soleh. Bagi mereka fauzan azimah, keberuntungan yang luar biasa besarnya. Cirinya apa? Dua. Satu, diampuni dosanya, yang berkesalahannya. Yang kedua, dimasukkan ke surga. Itu satu isi yang dilakukan. Yang kedua, orang yang ingkar kepada Al-Quran itu diberi nadhiro, diberi peringatan. Peringatannya apa? Peringatannya jangan sampai sekali-kali mendustakan ayat Allah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan Tuhan apapun. Kalau di dunia sengsara, di akhirat dimasukkan ke neraka. Di alam kubur sudah disiksa yang luar biasa. Mulai dari ajal, sakatul maut, kiamatul subro, sampai di alam kubur, sampai yaumil ba'ats, yaumil mizan, kisah terus di neraka kholidina fiha. Itu namanya nadhiro, diberi peringatan. Makanya balaghas sarrafna di dalam Quran, dan sungguh Allah telah mengulang dalam Quran liyadakaru, untuk diambil peringatan orang-orang kufur musyrik memperkembangkan selain Allah dilemparkan ke neraka. Tapi apa jadinya? Wama yaziduhum illa nufura. Quran yang sudah mengulang-ulang kabar gembira pada orang iman dan amal soleh, dan peringatan kepada orang kufur, orang musyrik. Tapi pengulangan itu tiada lain kecuali menambah lari dari kebenaran, tidak mau melakukan kebenaran. Coba ini 3 ayat ini padatnya luar biasa. Mungkin dari 3 ayat ini bisa menyebabkan kita masuk surga. Kalau betul-betul berpegang teguh pada ini. Tapi syaratnya tadi satu, tidak boleh mempertukarkan Allah dengan apapun, dengan siapapun, dengan makhluk apapun, sama sekali tidak boleh. Kalau sekali-kali mempertukarkan Allah dengan yang lain, akibatnya dilemparkan ke neraka jahanam. Di neraka jahanam tercelak dan tidak pernah dapat apa dari Allah. Dan Al-Quran ini isinya berulang-ulang memberi peringatan, jangan sampai kufur, jangan sampai dusta, jangan sampai mensembah Allah. Tapi anehnya semakin sering jumpa itu hanya menjauhkan mereka, hanya lari dari kebenaran. Padahal itu supaya diambil pelajaran, kelihatan kamu. Yang bisa ambil pelajaran siapa? Orang-orang yang iman dan amal diberi kabar gembira di dunia bahagia sejahtera, ketika sakaratul maut seperti malaikatnya seperti tamu-tamunya VVIP. VVIP siapa? Tadi orang yang iman dan amal langsung diantarkan untuk masuk gerbang surga sementara, namanya di alam kubur, alam barzakh, yang lamanya mungkin bisa ratusan ribu tahun, yang lamanya mungkin bisa jutaan tahun dalam kubur. Itu sudah seperti GP-nya surga selama di kubur. Nanti yang berbakat yang bisa menerima rapat dengan tangan serba yang gembira,
mesam-mesem, sinsut-sinsut gitu, nyanyi-nyanyi gitu, terus dimasukkan surga selama-lamanya. Di surga apapun tersedia gitu. Maka setelah mulai sekarang kita memahami Quran itu dengan penuh kebeningan hati, dengan penuh kesucian hati. Karena Allah berfirman, la yafasuhu ila mutahhar. Al-Quran tidak pernah bisa tinggal, bisa bersemayam kecuali pada hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni. Kenapa banyak orang membaca Quran berkali-kali terus nggak bisa? Al-Quran tidak bisa semenkan, karena nggak bisa singgah. Ya karena cuma dibaca, nggak dipahami. Biasanya bulan Ramadan itu yang mau coba nanti berapa? Bagaimana mau cepat-cepatan terus pokoknya rehapan gitu. Itu sudah dari 70 tahun sekarang dan sampai sekarang sudah hafal berapa ratus kali, tapi nggak ada bekasnya apa-apa. Kenapa nggak dipahami? Ya kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Qul law kana alihatun kama yaqulun. Idza labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Idza labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Tusabbihu lahu Samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihahum. walakin la yafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Innahu kana haliman ghafura. Ya, kulau kana ma'hu, katakan seandainya lalu itu pengadilan yang tidak pernah terjadi. Selama dunia akhirat ini ada, tidak pernah terjadi namanya lalu. Lalu itu berkaitan dengan ida. Kalau kita pasti terjadi, kalau lalu tidak pernah terjadi. Kalau katakan jikalau ada Tuhan selalu bersama Allah, ilahun Tuhan kama yakulun sebagai mereka katakan, sebagai katakan tidak laptanggo iladil arsy sabila. Niscaya Tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
Cuma ini pengajian seadanya, tapi tidak pernah ada. Itu hanya perasaan orang-orang, hanya perkiraan. Ya, ada yang menggunakan benda-benda yang tiap malam tertentu harus datang ke makam ini. Itu hanya perasaan orang-orang. Tapi di dalam Al-Quran tidak ditemukan itu. Makanya sampai Allah itu perintah kepada Nabi. Coba seandainya ada Tuhan lain selain Allah, ya, niscaya Tuhan itu akan mencari jalan untuk jalan apa? Sampai kepada Tuhan yang bertempat di atas. Subhanallah, Maha Suci Allah, sama sekali tidak ada yang semacam itu. Wa ta'ala amma yakuluna muluwan kabiru. Ya, wa ta'ala Allah yang Maha Tinggi. Ya, dari apa yang mereka katakan itu dengan ketinggian muluwan kabiru yang sebesar-besar. Muluwan itu ketinggian, kabiru besar. Muluwan kabiru dengan ketinggian yang sebesar. Maksudnya apa? Maksudnya Allah sama sekali Allah masih dari Tuhan itu tidak pernah ada seperti itu. Itu kan hanya kewajiban orang-orang itu yang tidak memahami Al-Quran. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihim. Ya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada dalamnya, tusabbihu lahu, semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya memahasucikan Allah. Semuanya membesarkan Allah. Semuanya mentauhidkan Allah dengan akidah yang suci bahwa Allah itu ahad. Wa in syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada suatu apapun melainkan bertasbih dengan memujinya. Bihamdi, yusabbihu, memahasucikan, bihamdi, dengan memujinya. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih pada Allah dengan memahasucikan Allah. Cuma kita itu tidak tahu. Jadi misalnya itu kalau dulu Rasulullah bersama karena gunung Uhud itu bertasbih kepada suatu ketika itu sedang hijrah ke Taif, itu malah dilimpari dengan batu lalu dengan ini. Kemudian malaikat datang nawarkan, apa perlu saya angkat mungkin ini kubur itu semua. Karena makhluk itu semuanya itu taat pada perintah Allah. Kalau perintahkan pada malaikat itu makhluk yang punyanya cuma satu, hanya taat kepada perintah Allah, tidak pernah taat kepada siapa kecuali kepada itu. Allah terus coba itu tanya pada Allah dulu, pada yang sedang disakiti di sana itu. Dan malaikat itu tanya pada Nabi, apa perlu diangkat bukit untuk mengukur mereka? Nabi kemudian berkata, oh nggak usah kalau begitu. Kalau sekarang mereka menolak karena belum mengerti waktu. Mudah-mudahan nanti kalau waktu mereka bisa berangkat. Seandainya mereka belum, mudah-mudahan anak cucunya keturunannya besok berangkat. Betul kan? Nggak berapa lama
ada yang berbondong-bondong masuk Islam semua. Jadi makhluk-makhluk manusia ini mereka istilahnya itu yusabi bihamdi, semua bertasbih memasucikan Allah. Cuma kita agak tahu caranya gimana. Bisa jadi burung-burung yang pakai berkicau itu bertasbih sambil menghibur kita. Itu kalau tinggal di tengah kota, jarang-jarang pakai dengaran burung yang berkicau bunyi. Ya kan? Ini luar biasa loh nikmatnya. Waktu-waktu burung berkicau berbeda yang saya alami. Ya tempat saya tahu penginapan di banyak tempat ya. Ada di Sulawesi, ada di Kalimantan. Itu tengah malam sampai pagi suara cir, suara burung yang sarangnya di burung malek. Begitu habis subuh saya buka jendela, luar biasa paletnya di luar itu. Sepanjang malam nggak berhenti bersuara. Ternyata di sebelahnya seorang palet yang luar biasa. Banyak sekali. Dan jangan-jangan burung palet itu juga bertasbih. Yang sampai pagi nggak pernah berhenti, mungkin gantian mereka pakai jadwal, pakai shift mungkin. Tapi nggak ngerti, tapi sepanjang malam sampai pagi. Nah, jadi yang bertasbih pada Allah itu bukan hanya orang yang beriman, tetapi seluruh makhluk Allah itu. Kecuali yang bangkang. Yang bangkang nggak mau itu ya manusia dan jin-jin yang sudah menjadi setan. Itu yang nggak mau. Selainnya itu yusabbihu bihamdi. Balakillah tafqahuna tasbihahu. Ini, tetapi kamu sekalian tidak mengerti bagaimana cara bertasbih mereka. Bisa jadi angin topan puting beliung itu juga bertasbih. Mungkin itu diberitahukan Allah untuk kasih peringatan. Ya sudah mulai turun hujan es di beberapa daerah. Kemarin ada hujan es di Sragen sudah ada hujan es, di Temanggung ada hujan es. Ya bisa jadi kan? Disebutkan itu walakil la tafqahuna tasbihahu. Tetapi kamu itu tidak ngerti bagaimana cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura. Innahu sesungguhnya dia Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi makhluk-makhluk Allah itu bertasbih bisa jadi untuk kasih peringatan kepada manusia. Karena kadang-kadang angin puting beliung, kadang ada hujan es, kadang ada petir itu kan, kadang ada gempa. Nah itu untuk kasih peringatan. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun. Alladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mas'ura. Alladzina la yu'minuna
Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahda wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahda walau ala adbarihim nufura walau ala adbarihim nufura nahnu a'lamu bima yastami'una bih nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masbura idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masbura undur kaifa darabu lakal amsal undur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala tastati wadallu fala yastati'una fala tastati'una sabila wala yastati'una sabila. ya kita pahami wa idza qara'tal Qur'an dan apabila kamu membacakan Al-Quran kepada mereka Faja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun bil akhirah maka ada di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir ada namanya hijab masbur ada suatu dinding yang menutup. Jadi dibacakan Al-Quran tapi nggak bisa paham. Dibacakan Quran nggak bisa berhenti di hatinya, tidak mengesan. Ibaratnya seperti apa ya? Kayak gini kalis itu bablas gitu. Kenapa? Karena hijab masbur ada dinding yang menutup. Ada hijabnya. Jadi dibacakan Quran, ya nggak bisa menerima mencoba ada dinding ada hijab yang menutup. Wajahnya ala qulubihim dan Allah adakan tutupan pada hati mereka. Sebenarnya hati itu ya mata hati, qalbun, fuad, jamanya afidah. Itu ada pintunya. Ini pintu hatinya ditutup ini. Bacana ala qulubihim akinna. Ya, itu Allah menutup mata hati mereka dengan sumbatan. Ya. Akinna dengan sumbatan. Ayat qauluna wa fi adanihim juga ini. Dan di telinga mereka itu ada juga sumbatan agar mereka tidak memahaminya. Jadi hatinya tertutup, telinganya disumbat. Jadi telinga disumpeli kok, nggak bisa terdengar suara Al-Quran. Baik Jakarta Rabbaka bil Quran wahda. Nah, dan apabila kamu menyebut Tuhanmu yang di dalam Al-Quran, maka sekali saja itu disebut itu nama dalam Quran. Walau adbarihim nufuro, niscaya mereka berpaling ke belakang karena nufur, karena kebencian.
Jadi dengar firman Allah, disebut nama Allah, itu panas hatinya karena benci. Lalu alamu bima yastami'un nabi, Allah lebih mengetahui dalam keadaan bagaimanapun mereka itu. Yastami'una ilaih, ya mereka mendengarkan seluruh waktu untuk mendengarkan kamu. Wa idhum najwa, dan sepatu mereka berbisik-bisik, ya ityaqulu dhalimuna in tattabi'una. Nah, ketika orang-orang yang zalim itu sama berkata-kata, berbisik-bisik. Berbisik-bisiknya gimana itu? In tattabi'una ila rajulan mashhura. Kamu itu tiada lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Mashhura, yang kena sihir. Nah, jadi mereka menganggap Nabi itu kena sihir. Padahal Nabi itu dapat wahyu dari Allah, supaya wahyu untuk diri Nabi, keluarga dan orang-orang lain. Disampaikan awalnya itu secara terbatas, berikutnya secara terbuka. Nabi dapat kepada seluruh umat manusia. Maka Allah memberitahu berban untuk kafatan linnas, seluruh umat manusia. Maka Quran itu untuk seluruh manusia. Satu Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Untuk petunjuk bagi semua manusia. Di surat Jadah ayat 20 yang baru sudah kita pahami, hada basoirun linnas. Al-Quran ini pedoman bagi seluruh manusia. Tapi kalau Mas mengatakan Nabi itu dianggap ambisi sihir. Jadi yang disampaikan Nabi, yang terima oleh Nabi melalui malaikat dan Allah itu dianggap syair yang menyihir mereka, yang menghipnotis mereka. Banyak di antara mereka begitu dengan suara Al-Quran itu kelompok-kelompok gitu tersihir. Banyak kan sahabat yang kemudian semula menekan begitu dengan Quran terus masuk Islam. Itu karena apa? Karena rasa bahasa Quran itu juga mukjizat. Kehebatan susunan Al-Quran itu juga mukjizat. Nah, kalau kita baca Quran kok nggak tergetar hati kita, ya karena bahasa kita bukan bahasa Arab. Jadi kalau kita baca terus menerus, lama-lama muncul rasa untuk pada bahasa Arab, ya begitu kita dengar, kita tergetar juga hati kita. Makanya kenapa kita itu kalau membaca Al-Quran itu sampai tuntas, sampai selesai 30 juz, ya perlu waktu 2 tahun, 2 tahun setengah, ya nggak apa-apa. Mungkin kita juga hidup sampai 60 tahun, ya nggak apa-apa. Hidup sampai 65 tahun juga kan. Masa digunakan 3 tahun, 5 tahun, kalau itu kan. Padahal barangkali itu yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Bisa jadi yang hidupnya 70 tahun, yang fokus mati Quran betul, itu 5 tahun terakhir bisa yang menyelamatkan di surga selama-lamanya. Itu ya karena 5 tahun terakhir itu. Bisa jadi kan? Nah, jadi anehnya itu orang-orang kafir, orang musyrik itu menuduh Nabi sebagai laki-laki yang kena sihir. Wahyu yang diterima Nabi dari malaikat dianggap syair. Karena apa? Mengalahkan seluruh syair-syair yang ada di Arab. Nah, terus undur kayak dorobu, ya. Dorobu lakal amtar. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu. Coba Nabi itu orang-orang Muslim kafir itu membuat perumpamaan pada kamu. Masa kamu dianggap kena sihir? Masa kamu dianggap ahli sihir gitu kan? Ya. Terus fadallu fala yastaqimuna sabila. Ya, mereka itu mereka itu sesat.
Mereka semuanya itu yang nuduh kamu sebagai ahli zikir yang kasih itu, mereka itu semua sesat. Palanya fatimu nasabila. Udah kalau gitu gak usah kamu dengarkan ngomong mereka ini. Udah biarin saja. Besok ketika menjelang ajal semuanya baru sadar. Tapi semuanya udah gak berguna. Loh, Nabi loh, itu diperintahkan Allah sampai begini loh. Padahal Nabi orang yang terpilih loh. Sampai Allah bilang itu Nabi, perhatikan mereka nuduh kamu. Kamu dianggap kena sihir, dianggap wahyu sebagai sahir. Tapi mereka semua itu adalah sesat. Udah gak usah kamu dengarkan. Dan suatu ketika dapat petunjuk kamu enggak, pasti nanti menjelang ajal baru mereka sadar, baru mengakui bahwa semua dalam Al-Quran itu adalah betul. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Hukum listriknya gak mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu a'idza kunna idoma Wa qalu a'idza kunna idoma warufatan a'inna lamab'uduna fawqan jadida warufatan a'inna lamab'uduna jadida Ulunu hijaratan au hadida Qul kunu hijaratan au hadida au khalqam mimma yakburu fi sudurikum au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarahum awwala marrah qul lilladzi fatarahum awwala marrah fasayuriduna ilaika ru'usahum wasayunqiduna ilaika rusahum wa yaquluna matahu wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba qul asa an yakuna qariba yauma tad'ukum fatastajibuna bihamdi yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadunnuna illa bistum illa qalila wa tadunnuna illa bisum illa qalila. Coba ini penting sekali. Bahwa orang-orang musyrik itu sama katakan Aina kunang itu mata aina laka penguduna pemenjadikan. Sebab apakah bila nanti kami telah menjadi tulang belulang, sudah lama sudah hancur, ya benar sudah hancur itu, apa benar-benar akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Nah, kulkunu hijaratan al hadida. Katakanlah, jadilah kamu sekalian itu jadi batu atau besi. Ya, ini katakan pada orang musyrik begitu. Al-khalqam mimma yakbulu lafi sudurikum, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu.
Fasayaquluna ma yu'iduna. Maka mereka itu akan bertanya, apa kulil ladina fataru awal makro. Mereka bertanya, siapa yang akan menghidupkan kembali? Terus dikatakan apa? Fayaquluna ilaika ru'usahum wa yaquluna ma tabu. Nah, katakan mereka yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama dulu, lama-lama. Orang-orang musyrik sama tanya, nanti yang menghidupkan kembali siapa? Jawablah, yang menciptakan pertama dulu, awal-awal. Nah, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepada Allah dan berkata, kapan itu akan terjadi? Nah, fayaquluna ma tabu. Kapan itu akan terjadi? Qul asa ayyakuna qariba. Nah, mudah-mudahan waktu terjadinya itu kembali nggak lama lagi. Nah, coba orang musyrik itu nggak kapan kan? Nanti ngisi. Apa wis dadi bangun sing lampuk ini ki bangun itu dadi ada meneh gitu. Tetapi sapa sing gajek kene? Yang kembali Allah yang menciptakan awal pertama dulu. Yang ayatumukum fatastajibuna bihamdi, itu pada hari dia memanggil kamu lalu kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Nah, maka aladununa illa bisulila qalila. Mereka nganggap tinggal itu sebentar, padahal itu siksa. Lalu hanya dugaan mereka. Kenyataannya apa? Mereka disiksa di kubur lama. Setelah itu nanti dibangkitkan kembali lebih lama lagi pertanggungjawabkan amalnya di neraka malah selama-lamanya. Ini tadi sedikit dialog antara Nabi dengan orang-orang musyrik. Kemudian dialog antara orang-orang beriman dengan orang-orang musyrik. Insya Allah kita teruskan besok pagi. Ya, ini sudah suruh segera siapkan serbuknya untuk siap-siap goes terasa pagi kan? Ya. Nanti malam jadwalnya gimana? At-taqwa. Di masjid At-taqwa. Ya, masjidnya luas, besar, bersih, halamannya luas. Silakan Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama ke masjid At-taqwa. Sholat isya di sana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga salahnya kita bersama dengan bacaan kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.